merupakan bumbu dapur utama. Di samping memberikan warna kuning alami yang kuat, kunyit dipercaya juga sebagai bahan ramuan herbal tradisional atau jamu. Sejak zaman nenek moyang, manfaat kunyit sebagai obat tradisional sudah tak diragukan lagi. Bahkan selama pandemi corona, selain digunakan sebagai penambah bumbu dapur, kunyit juga digunakan sebagai salah satu ramuan tradisional penangkal virus corona. Wah, dahsyat ya! Kunyit dipercaya dapat menghindarkan dari berbagai penyakit, lantaran memiliki manfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tapi, itu fakta atau mitos? Nah, akan dijawab oleh ahlinya Dr. Ronald, spesialis farmakologi di segmen kali ini. Agar terhindar dari paparan virus corona, mencuci tangan dan juga menjaga jarak saat keluar rumah tentu harus dilakukan. Selain itu, Anda juga harus menjaga kesehatan paru-paru agar tak mudah terinfeksi virus tersebut. Salah satunya, Anda bisa mengkonsumsi kunyit, karena mitosnya kunyit baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan paru-paru. Benarkah itu fakta atau mitos? Itu fakta. Kunyit merupakan salah satu tanaman rimpang yang banyak ditemukan di Indonesia dan telah digunakan oleh masyarakat kita selama beberapa generasi, baik untuk bumbu tambahan atau penyedap makanan maupun untuk obat-obatan. Kandungan kurkuminoid pada kunyit memiliki efek proteksi terhadap organ tubuh kita. Artinya, dapat melindungi kerusakan organ tubuh karena paparan radikal bebas. Sehingga kunyit baik dikonsumsi untuk memelihara kesehatan organ tubuh, termasuk organ paru-paru. Di tengah pandemi virus corona, penting untuk selalu beraktivitas fisik agar imunitas tetap terjaga walaupun Anda di rumah saja. Nah, mitosnya kunyit dapat membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Benarkah itu fakta atau mitos ya, Dr. Lona? Itu fakta. Warna kuning pada kunyit menunjukkan bahwa kunyit mengandung kurkuminoid dan bahan aktif lain seperti minyak atsiri yang baik dikonsumsi untuk memelihara kesehatan sistem imunitas tubuh. Mengingat saat ini kita sedang menghadapi wabah atau pandemi dan diperlukan makanan yang sehat untuk memelihara kesehatan tubuh. Salah satu alternatif yang bisa Anda gunakan adalah dengan mengolah kunyit menjadi minuman hangat yang baik dikonsumsi. Alzheimer adalah penyakit yang menyerang fungsi otak yang mengakibatkan menurunnya daya ingat dan juga fungsi berpikir. Hal ini dikarenakan adanya endapan protein yang menghalangi asupan nutrisi menuju otak. Mitosnya mengkonsumsi kunyit dapat menyembuhkan penyakit Alzheimer. Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Alzheimer adalah penyakit degeneratif pada sistem saraf yang ditandai dengan penurunan fungsi luhur, misal kemampuan bahasa, kemampuan kalkulasi, dan kemampuan mengambil keputusan. Sampai saat ini, belum terbukti mengkonsumsi kunyit dapat menyembuhkan penyakit Alzheimer. Namun, kunyit memiliki efek antioksidan dan neuroprotektif yang dapat mencegah penurunan fungsi kognitif lebih masif, terutama pada penderita Alzheimer. Nah, mitos selanjutnya yang banyak dipercaya, kunyit baik dikonsumsi untuk kesehatan organ pencernaan. Konon, penyakit asam lambung kronis dapat disembuhkan dengan rutin mengkonsumsi air perasan kunyit. Benar nggak ya? Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Kunyit merupakan salah satu obat herbal Indonesia yang dikenal memiliki banyak manfaat, termasuk memelihara kesehatan. Kandungan zat aktif pada kunyit dipercaya dapat melindungi mukosa saluran cerna, khususnya organ lambung. Sehingga bagi Anda yang menderita sakit lambung, misal gastritis, baik mengkonsumsi kunyit maupun olahan produknya. Penderita diabetes harus meningkatkan kewaspadaan saat pandemi corona. Karena orang dengan diabetes menjadi salah satu yang rentan terpapar virus corona. Menghindari makanan yang mengandung gula tentu harus dihindari. Bagaimana dengan kunyit ya? Karena mitosnya kunyit baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Fakta atau mitos? Itu fakta. Diabetes merupakan kelainan metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau tingginya kadar gula darah.
Kunyit dengan kandungan senyawa atau zat aktif yang terdapat di dalamnya dan memiliki efek sebagai antioksidan bermanfaat untuk melawan radikal bebas, sehingga dapat melindungi kerusakan sel beta pankreas dan mempertahankan jumlah insulin dalam tubuh tetap adekuat. Kanker adalah salah satu penyakit dengan julukan silent killer. Gejalanya yang sering tak terdeteksi dan diam-diam mematikan. Hal ini seringkali membuat orang meremehkan, baru sadar ketika penyakit telah berkembang pesat. Selain melakukan pemeriksaan secara rutin, mitosnya mengkonsumsi kunyit dapat membantu mencegah kanker. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Kunyit merupakan salah satu tanaman yang memang telah banyak digunakan oleh masyarakat kita, baik sebagai bumbu penyedap makanan maupun sebagai obat. Kandungan zat aktif pada kunyit memiliki efek anti peradangan, antioksidan yang dapat melindungi sel tubuh kita dan juga mencegah atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Untuk terhindar dari penyakit kanker, terdapat beberapa hal yang perlu kita lakukan. Selain mengkonsumsi kunyit, kita juga harus memiliki pola hidup yang sehat, seperti makan makanan yang sehat, minum air putih dalam jumlah yang cukup, istirahat yang cukup, tidak lupa berolahraga secara rutin. Sebagian kecil wanita mendapatkan haid disertai rasa sakit yang menyiksa. Dari mulai sakit biasa hingga sakit yang luar biasa dan mengganggu aktivitas. Bahkan ada yang dilanda keresahan hingga stres menjelang saat datang bulan. Fakta mitos selanjutnya, mengkonsumsi kunyit dapat meredakan nyeri haid. Itu fakta. Nyeri haid atau dysmenorrhea dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Pada kelompok dysmenorrhea primer, penyebab pasti belum diketahui. Umumnya adalah faktor psikis. Sedangkan pada dysmenorrhea sekunder atau nyeri haid sekunder biasanya disebabkan oleh kelainan organik, khususnya pada organ reproduksi. Kandungan fenolik pada kunyit yang memiliki efek anti peradangan dan dapat menghambat kontraksi uterus atau rahim baik dikonsumsi apabila Anda menderita nyeri haid. Artinya, dapat dikatakan bahwa kunyit maupun olahan produknya dapat dijadikan sebagai pilihan terapi pendukung untuk mengatasi nyeri haid. Memiliki berat badan yang berlebih bukan hanya dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, tapi juga dapat menyebabkan nyeri pada persendian akibat sulitnya sendi bekerja dengan baik. Nah, mitosnya kunyit baik dikonsumsi oleh penderita nyeri sendi. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Kunyit merupakan salah satu tanaman obat yang mengandung senyawa kurkuminoid yang memiliki efek anti peradangan dan dapat mengatasi keluhan nyeri pada sendi. Sehingga bagi Anda yang memiliki keluhan nyeri sendi, baik mengkonsumsi kunyit maupun olahan produknya. Pemirsa, luar biasa ya ternyata manfaat dan khasiat dari kunyit. Tapi sebelum Anda mengkonsumsi kunyit untuk mendapatkan manfaat kesehatan, simak dulu tipsnya berikut ini. Kunyit adalah salah satu tanaman obat yang telah banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat kita untuk tujuan pengobatan tradisional. Mengkonsumsi kunyit dengan jumlah tidak lebih dari 2 gram per hari cukup aman dan belum ada laporan efek toksik atau efek yang tidak diinginkan dengan mengkonsumsi kunyit. Namun, perlu diperhatikan apabila Anda penderita radang pada saluran empedu, batu empedu, atau adanya sumbatan pada saluran empedu, tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi kunyit. Selain itu, anak-anak yang berusia kurang dari 12 tahun, wanita hamil, atau apabila Anda mengkonsumsi obat pengencer darah, juga tidak dianjurkan mengkonsumsi kunyit maupun olahan produknya, karena dapat meningkatkan terjadinya resiko perdarahan.